Ini visi misi mereka. Mereka bergerak dengan begitu sangat masif, dengan sistem yang bagus, dengan dana yang cukup luar biasa, karena mereka adalah tidak pernah kekurangan untuk hal-hal seperti itu. Mereka punya visi misi yang sangat tidak baik sekali bagi kita, khususnya bagi gembala, bagi pendeta, bagi jemaat, bagi orang-orang Kristen, karena mereka merindukan sebanyak-banyaknya orang Kristen bisa dimasukkan ke penjara tanpa pengadilan.
dan bumi, yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang menjadikan damai sejahtera. Engkaulah Tuhan yang ku percaya. Kami yang berlindung pada
urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus sudah mengalir ke seluruh areal aspek hidup kami. Kami dibangkitkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati, diberi semangat. Karena ada hadirat, karena ada urapan, ada kuasa yang mengalir ke areal hidup kami. Sehingga kami Tuhan Yesus memiliki semangat yang baru pagi ini. Karena Tuhan yang memberikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan mentakdirkan kami untuk menang lebih daripada berkati dan memberkati. Karena Tuhan datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan, supaya membawa jemaat Tuhan semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Karena kami percaya, kami datang kemari bukan mengejar berkat, tapi kami datang kemari mengejar Tuhan. Karena kami tahu berkat tidak bisa menyelamatkan kami, tapi Tuhan bisa menyelamatkan kami, dan sekaligus Tuhan bisa memberkati kami. Kami mau mencari Tuhan, kami mau mengalami Tuhan, kami mau menikmati Tuhan. Hadirat-Mu, urapan kuasa-Mu Tuhan bekerja. Terima in Jesus name, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bangkit dalam kuasa Roh-Nya, mendesak masuk dalam hadirat-Nya. Minta karunia-karunia Roh untuk engkau bisa melakukan hal-hal yang dahsyat dalam pelayanan-Mu. Dimanapun kau berada, engkau memenangkan banyak jiwa. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara, yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran, saya usir, saya tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Roh gagap, gugup, tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya tempat ini sudah steril. Tuhan yang menjaga. Tidak ada orang yang bisa mengganggu kami, karena ada Tuhan di pihak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah dong. Lebih meriah lagi. Haleluya. Oke. Yel-yel kita 3, 2, 1. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya yakin ya, kalau orang yang sudah subscribe, yang terus nonton ibadah kita ini, pasti banyak yang hafal ini ya. Ya, kita sudah menjadi berkat ya, karena mereka sudah dibangunkan imannya lewat yel-yel ini. Oke, saudara, silakan duduk. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Visi misi mereka ingin memenjarakan sebanyak-banyaknya orang Kristen. Itulah yang menjadi tema khotbah saya, itu yang menjadi topik pembicaraan saya hari ini. Jadi ini visi misi mereka. Mereka bergerak dengan begitu sangat masif, dengan sistem yang bagus, dengan dana yang cukup luar biasa, karena mereka adalah tidak pernah kekurangan untuk hal-hal seperti itu. Mereka punya visi misi yang sangat tidak baik sekali bagi kita, khususnya bagi gembala, bagi pendeta, bagi jemaat, bagi orang-orang Kristen, karena mereka merindukan sebanyak-banyaknya orang Kristen bisa dimasukkan ke penjara tanpa pengadilan. Mungkin saudara mulai berpikir, apakah ada orang bisa dimasukkan penjara tanpa pengadilan? Yes, ada. Nanti ada ayatnya ya. Jadi jangan ke sana dulu, tapi Anda fokus dulu. Lihat saya, dengar ucapan saya, supaya semua yang saya sampaikan Anda bisa mengerti. Anda bisa paham, ternyata kita punya musuh yang sangat luar biasa. Khotbah malam minggu untuk muda-mudi, temanya kenalilah musuhmu. Dan puji Tuhan ya, kalau mereka betul-betul bisa mengenali musuh mereka, saya yakin mereka pasti tampil menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Karena untuk
mengenali Tuhan dengan mengenali musuh, menurut saya itu lebih sulit mengenali musuh. Kenapa? Karena kalau kita untuk mengenal Tuhan itu sudah jelas, ada SOP-nya jelas ya. Berdoa, baca Alkitab, ya, memuji, menyembah, hidup benar, hidup kudus. Dan nanti Tuhan akan membawa kita dan dia memperkenalkan dirinya dan kita bisa mengenal dia. Tapi untuk mengenal musuh ini mengalami kesulitan disebabkan kalau kita baca di 2 Korintus 11 ayat 14, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi saudara, sulit sekali. Sedangkan Yesus tidak pernah menyamar sebagai iblis. Nah, jadi lebih gampang mengenal Yesus. Karena Yesus tidak pernah menyamar sebagai iblis. Sedangkan iblis bisa nyamar seperti Yesus. Dia nyamar sebagai malaikat terang. Itulah saya katakan kepada muda-mudi kemarin, kenalilah musuhmu itu. Bahkan saudara, Alkitab mengatakan Matius 10 ayat 6, musuhmu adalah seisi rumahmu. Haleluya. Saya kasih contoh sederhana kemarin buat mereka. Tapi toh juga mereka sulit memahaminya ya. Saya kasih contoh si Natalika ya sama si Bunga. Si Bunga mau ke gereja, Natalika mau ke pesta. Padahal mereka sudah sama-sama tahu malam minggu itu adalah untuk mereka ibadah muda-mudi. Terus ya si Natalika bilang, kan masih ada malam minggu yang akan datang. Ayolah, kita kan sudah berteman lama. Udahlah, nggak usah lah gereja dulu hari ini. Nggak usah, muda-mudi ayo kita. Karena ini yang datang orang-orang spesial ini, tamu-tamu spesial. Akhirnya si Bunga ikut. Saya katakan, yang ngajak itu musuh atau enggak? Nah, dia bingung. Berarti kan nggak mengenali musuh. Musuh itu adalah setiap orang yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Haleluya. Musuh itu adalah setiap orang yang menghalang-halangi kita untuk kita ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah musuh kita. Ya. Jadi semua siapapun dia yang menghalang-halangi kita untuk makin dekat dengan Tuhan, itu musuh kita. Makanya kita harus pahami. Ya, sekarang ini saudara, tema kita ini, visi misi mereka ini ingin memasukkan sebanyak-banyaknya orang Kristen, pendeta, penginjil ke dalam penjara. Bahkan tanpa pengadilan. Luar biasa. Dan penjaranya ini sangat luas sekali. Dan penjaranya sudah bisa dipakai walaupun belum selesai dibangun sampai tuntas. Tapi sudah bisa dipakai. Karena sudah diresmikan penjaranya ini oleh pimpinan mereka. Oleh karena itu saudara, ketika kita tidak waspada, ketika kita tidak hati-hati, kita akan terjebak dan kita bisa dimasukkan penjara oleh kelompok ini, oleh oknum ini. Karena apa? Karena penjaranya sudah tersedia. Dan penjaranya sangat safety. Penjaranya itu sangat ketat penjagaannya. Dan tidak mungkin orang bisa lari dari penjara itu. Tidak mungkin orang bisa kabur dari penjara itu. Karena apa? Karena penjara itu saudara, temboknya nggak mungkin bisa diruntuhkan. Dan pagarnya nggak mungkin bisa dirobohkan. Dan tiangnya nggak mungkin bisa diruntuhkan. Dan kawat-kawat berduri nggak mungkin bisa dirusak semuanya. Kenapa? Karena kekuatan fisik kita tidak akan mampu melakukan itu. Jadi penjara itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan untuk menampung sebanyak-banyaknya orang. Mungkin Anda tidak percaya. Mari kita baca Wahyu pasal 2 ayat 10. 3, 2, 1. Sesungguhnya ini telah memakan beberapa orang dari kalangan penjara supaya kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dan kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Saudara, konteksnya ini ya, kalau Anda baik-baik baca dan Anda minta tuntunan Roh Kudus, ini bukan penjara seperti penjara Cipinang, Salemba, Tanjung Kusta, bukan. Bukan seperti itu penjara yang dimaksudkan di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena jelas di sini yang memasukkan ke penjara itu adalah iblis langsung. Jadi iblis untuk memenjara manusia, dia tidak perlu gedung. Dia tidak perlu yang namanya kerangkeng. Dia tidak perlu yang namanya gembok. Kenapa? Karena dia memiliki kuasa dan tipu muslihat untuk kita bisa terperangkap sehingga kita nyaman di dalamnya. Dan kita pun tak merasa terpenjara. Saya kasih satu contoh ilustrasi. Ada seekor burung dipelihara oleh orang. Dikasih tali, panjangnya kurang lebih 5 meter. Dikasih makan kesukaan burung ini setiap hari. Dan 5 tahun kemudian, si pemilik burung ini berubah pikiran. Dia berkata dalam hatinya, kasihan burung ini. Burung ini harus saya bebaskan. Dan burung itu dibebaskan. Dan besok paginya, si pemilik burung bangun dari tempat tidur. Burung itu tetap di situ. Kenapa burung itu nggak mau terbang? Dia sudah nyaman. Bukan karena dia nggak punya sayap. Dan bukan karena sayapnya tidak mampu terbang. Tetapi karena dia sudah nyaman. Di situ selalu dikasih makanan kesukaan burung ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Banyak orang yang tidak tahu kalau dia sedang terpenjara. Banyak orang yang tidak tahu kalau dia sedang terikat. Padahal dia sedang terpenjara, sedang terikat karena iblis yang sedang memenjarakan dia. Karena penjara iblis tidak bisa kelihatan temboknya, tidak bisa kelihatan kawat durinya, tidak ada di sana sipir penjara. Tetapi jelas ketika seseorang masuk dalam penjara setan, sulit untuk dia bisa lepas dan keluar. Haleluya. Saya melayani orang seperti itu kadang-kadang saudara sampai berhari-hari baru bisa lepas. Itu setan yang asli bermanifestasi. Tapi ada setan yang tidak bermanifestasi. Dia hanya masuk dalam kejiwaan manusia untuk membawa manusia ini kepada karakternya. Sehingga karakter si iblis ini diimpartasikan kepada jiwa manusia ini. Sehingga manusia ini tidak manifestasi, tidak teriak-teriak, tidak guling-guling. Dia beraktivitas biasa. Kalau dia seorang TNI biasa saja. Kalau seorang Polri biasa saja. Kalau dia seorang pekerja di perusahaan biasa saja. Nulis tanda tangan, cap, semua biasa saja. Gak ada masalah. Bahkan kalau dia seorang pendeta biasa-biasa saja sepertinya. Gak ada masalah. Saudara, orang-orang yang tidak sadar kalau dia sedang terpenjara, dia gak mungkin akan bisa lepas dari penjara itu. Dan yang kedua, orang yang sudah nyaman di dalam penjara, dibebaskan pun dia tidak akan bakal mau. Seperti contoh burung tadi. Dia tidak akan mau lepas. Karena dia berpikir, kalau aku lepas nanti, apakah aku bisa seindah ini? Apakah aku bisa dapat makanan-makanan seenak ini? Apa bisa nyaman seperti ini? Hei Musa! Kenapa kau bawa kami dari Mesir? Di Mesir ada bawang free. Di Mesir ada daging. Di Mesir makanannya enak-enak. Tapi kau bawa kami dengan alasan membebaskan kami dari perbudakan. Dengan mengatakan kau diutus oleh Allah Yahweh. Melepaskan kami dari perbudakan Mesir. Tapi toh di padang gurun ini kami semakin sulit. Makan pun susah. Saudara, Musa pusing, stres. Musa stres. Mungkin kalau saudara Musa pada waktu itu, bisa saja saudara bunuh diri. Saudara tahu berapa orang ini bawa Musa? Bukan 300, 3 juta orang bro. 3 juta orang sister, bro, brother. Bukan gampang. Memimpin 300 orang, memimpin puluhan orang segini aja kadang gak gampang. Yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begini. Iya kan? Apalagi 3 juta orang. Itu bukan hal mudah.
Itu sebabnya Musa dikasih hikmat sama Tuhan. Sekarang biar kau jangan susah, jangan stres, kau buat ya pemimpin-pemimpin, penatua-penatua untuk mengepalai 50, mengepalai 100 orang dan sebagainya. Jadi kalau perkara-perkara itu bisa diselesaikan mereka di lapangan, tidak usah sampai kepadamu Musa. Kecuali mereka nggak bisa selesaikan di lapangan, baru persoalan itu kau tangani. Mulai dari situ Musa agak ringan sedikit. Tetapi bangsa Israel tetap tegar tengkuk. Mereka marah-marah sama Allah. Padahal mereka sudah dibebaskan dari Firaun. Tapi mereka marah-marah sama Tuhan. Karena nggak ada bawang pring, nggak ada daging, nggak ada fitzah. Haleluya. Saudara, dalam situasi kondisi seperti itu, Tuhan bukan kasih daging. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa dia berdaulat. Kenapa Tuhan turunkan mana? Kenapa saudara? Mana itu belum pernah turun. Belum pernah ada. Paham? Mana itu selama ada orang Israel belum pernah ada turun mana. Belum pernah ada turun mana yang kayak ketumbar itu. Tapi kalau Tuhan kirim waktu itu daging. Daging banyak di sana, daging ular, daging sapi, daging kerbau, daging lembu. Saudara, ya, Tuhan kirim lembu, mbek. Tuhan kirim kambing, mbek. Tuhan kirim potong. Ya, memang enak, dagingnya lebih enak. Terus lebih cepat kenyang, ya, dibandingkan mana itu bagaikan ketumbar, saudara. Ya, jadi itu dimakan pun nggak enak. Terus itu pun cepet lapar karena dia itu kayak apa? Kayak bubur gitu ya. Jadi cepet cair di dalam. Makanya dia kalau nggak diambil beberapa waktu gitu sampai ada matahari terbit dia cair. Ya. Saudara, seandainya kalian waktu itu bangsa Israel yang dipimpin Musa, kira-kira reaksi kalian bagaimana? Protes kalian bagaimana? Coba berpikir. Tapi kalau kita sebenarnya orang yang betul-betul rohani, yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, justru kita malah mengagumi Tuhan. Hei, aku belum pernah lihat ada barang seperti ini bisa turun langit-langit. Kalau kerbau yang dikirim itu dari tetangga. Kalau sapi yang dikirim itu dari si Abdullah. Kalau kerbau yang dikirim itu dari si Toleb. Ini mana? Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau orang yang sudah berpikirnya rohani, orang yang sudah tidak terpenjarakan. Jadi banyak orang yang gak sadar, pikirannya sedang dipenjara, hatinya sedang dipenjara, rohnya sedang dipenjara. Sehingga ketika memuji menyembah Tuhan dia gak bisa karena rohnya terpenjara. Ketika disuruh mendengarkan firman dia gak paham karena pikirannya terpenjara. Ketika disuruh bersuka cita gak mampu karena jiwanya pun dipenjara. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita semua. Karena Alkitab bilang kalau anak itu datang memerdekakan, kalian benar-benar merdeka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Baca Yohanes 8 ayat 36. Haleluya. Kita harus sadar dulu posisi kita di mana. Yohanes 8 ayat 36. Posisi kita di mana? 3, 2, 1. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Anak di sini adalah berbicara Yesus Kristus. Ya, setelah dia bangkit, dia berbicara Roh Kristus, Roh Allah, Allah itu sendiri. Jadi kalau Yesus itu datang memerdekakan, kalian ini benar-benar merdeka. Amin. Haleluya. 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 Itu sebabnya saudara, kita harus sadar dulu. Apakah pikiran kita sekarang terpenjara, hati kita terpenjara, jiwa kita terpenjara, apa benar-benar kita sudah merdeka? Kalau kita masih terpenjara, segera datang kepada Tuhan. Kalau anak itu datang memerdekakan, kalian pasti merdeka. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu
sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Dia berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu. Kemarin saya tanya si Natalika, wajahmu malam ini lain. Kayaknya kau berbeban berat. Tapi dia belum jawab sampai sekarang. Ya. Seberat apapun beban kita, kalau kita datang dengan percaya kepada Yesus Kristus, pasti kita dimerdekakan. Jangan tanggung-tanggung kalau tepuk tangan. Haleluya. Ada pula orang tepuk tangan begini ya. Satu pegang kantong. Haleluya. Karena takut dicopet duitnya. Haleluya. Marilah kepadaku semua. Marilah kepadaku, Lubis. Salah atau benar? Salah. Marilah kepadaku, hai sekelompok orang. Salah. Marilah kepadaku semua. Jadi setan itu menyiapkan penjara untuk semua orang, dan sebanyak orang pun muat di sana. Tapi Tuhan juga melakukan hal yang sama. Dia memberikan kepada kita suasana surgawi, tempat yang indah. Sebanyak orang di sana pun tidak overload. Berikan sorak-sorai buat dia. Tidak akan overload. Karena dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Saya agak GR dikit ya. Seharusnya saya udah bisa nih khotbah di jemaat 5.000 orang. Tapi ya kenapa ya, saya gak diundang. Iya. Saudara, Tuhan juga menyiapkan tempat buat kita. Itu sebabnya Yesus berkata apa? Tempatnya mana? Tempatnya mana? Dia bilang, datanglah jadilah di bumi seperti itu tempatnya. Di mana? Ya ini dia. Makanya kemarin lagu Sireni itu, lihatlah. Ku mau tetap di sini. Ku mau tetap di sini. Giliran habis makan, saya lihat mau kemana Ren? Mau pergi. Lah ngobrol dulu, kan mau tetap di sini. Haleluya. Biar jangan tegang banget ya. Jadi maksudnya saudara, dimanapun kita berada, sorga ada di situ. Karena Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Jadi sorga itu saudara, itu lebih kecil dari Yesus. Yesus lebih besar dari sorga. Jadi kalau ada Yesus, pasti ada sorga. Tapi kalau ada sorga, belum tentu ada Yesus. Jangan coba-coba kalian masuk sorga yang tidak ada Yesus di sana. Kalau kalian masuk ke sorga yang tidak ada Yesus, maka di sana kalian akan memuaskan syahwat saja. Memuaskan nafsu. Tapi habis itu kepingin lagi. Nafsu lagi, kepingin lagi. 72 bidadari ada di sana. Haleluya. Jadi sorga yang ada Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, tahu nggak kalian orang yang paling berbahagia orang yang seperti apa? Orang yang paling berbahagia. Jangan lihat handphone sini. Orang yang paling berbahagia orang seperti apa? Ini banyak sarjana-sarjana. Orang yang tidak melihat tapi percaya. Terus orang yang paling berbahagia orang seperti apa? Orang yang paling berbahagia adalah orang yang nggak mengingini apa-apa. Dia nggak akan susah dia. Dia hanya ingin Tuhan aja. Dia nggak ingin yang lain-lain kok. Dia nggak akan susah. Yang membuat susah kan ingin beli jas, uangnya kurang. Ingin beli sepatu, uangnya kurang. Makanya si Lubis sekarang sudah berubah nama. Yang merubah adalah istri saya. Nama saya si Burjer. Karena setiap pelayanan anak jalanan selalu berhenti di Pasar Senen untuk membeli barang-barang bekas. Jadi walaupun kalian itu kalian lihat itu bermerek, itu second itu. Ya. Haleluya.
Haleluya. Nanti ada yang motong menggal ini. Haleluya. Gak apa-apa lah ya. Iya, karena itu memang kenyataan ya. Jadi saudara, Yesus menyiapkan tempat juga yang lebih besar lagi dari tempat yang iblis buat. Sekarang keputusan ada sama kita. Kemana kita mau pergi? Yang kedua, apakah kita mau lepas dari penjara ini? Haleluya. Ketika tadi saya ngomong sama si Catherine, kenapa kemarin gak gereja malam minggu? Catherine, saya tanya ini karena jumlah jemaat masih segini. Kalau jemaat 10.000 juga gak mungkin aku kenal kau lagi. Gak mungkin. Mana mungkin Catherine, di manakah engkau? Aku mengasihi kau. Gak mungkin. Karena jemaat segini saya tahu nama-namanya. Kemana? Beli sepatu. Kan itu jam ibadah. Kenali musuhmu. Karena musuhmu itu bisa saja orang yang tidur bersamamu. Iya kan? Dia mau gereja ini. Ayolah beli sepatu. Ayo temenin saya. Aku mau gereja. Ntar aku beliin es krim. Mau gereja. Nanti aku beliin Starbucks. Mau gereja. Nanti tambah jadi banyak dibeliin. Haleluya. Kenali. Haleluya. Masa kita gampang disuap? Ya. Kita bukan orang yang mudah disuap. Karena kita sudah dibeli oleh Yesus. Nggak ada yang bisa beli kita lagi. Karena sangat mahal. Haleluya. Bahkan Hotman Paris nggak bisa beli kita. Kenapa? Karena mahal. Lamborghini murah. Karena masih banyak orang yang bisa beli. Tapi ada pendeta yang bisa dibeli. Berarti murah. Ada pejabat yang bisa dibeli. Tanda tangan. Berarti murah. Akhirnya ketahuan pakai baju kuning. Masuk KPK orange. Oh, orange sama kuning beda ya? Iya, saya buta warna. Haleluya. Iya. Haleluya. Haleluya. Ya, ini jelas ya. Yang saya katakan tadi. Ini penjara, ini tanpa pengadilan. Langsung dijebloskan. Jadi pikiran kita yang terpenjara. Hati kita terpenjara. Jiwa kita terpenjara. Sehingga kita bisa berpikir, mana mungkin ya Tuhan tolong saya. Ini berat, ini masalahnya sulit, ini masalahnya besar. Nggak mungkin Tuhan tolong saya. Karena pikiran kita terpenjara. Kita mau menyembah, aku mau menyembah Tuhan lah supaya lepas. Tapi karena roh kita terpenjara. Oh, aku mau gembira lah. Tetapi langsung, iya kan dia yang fitnah saya. Oh, dia yang ngata-ngatain saya. Nggak bisa lagi kita gembira. Hanya gara-gara orang-orang itu. Karena orang-orang itulah sebenarnya yang dipakai iblis untuk memenjarakan kita. Dan kita nggak sadar, kita sudah dipenjara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kami saudara, Senin kemarin besuk Muhammad Kacih. Itu penjara lahiriah. Tapi banyak orang yang di luar, yang tidak dipagar dengan tembok, tapi pikirannya terpenjara. Hatinya terpenjara. Rohnya terpenjara. Haleluya. Haleluya. Solusinya jelas. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-15 sampai ayat 16. 3, 2, 1. Sebab kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu menjadi taat lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh sebab itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. roh kita sudah bebas. Roh kita tidak terpenjara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berpanggil Bapa. Tuhanmu kau panggil Bapa. Hanya kau yang berani manggil Tuhan Bapa. Tidak ada agama lain yang berani manggil Tuhan itu Bapa. Hanya kau. Kenapa? Karena kau dilahirkan rohnya olehnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya, kita sudah merdeka roh kita. Amin. Baca Galatia 5 ayat 1. Sudah merdeka. Tapi harus kita sadari
Apakah paradigma pola pikir kita ini masih betul-betul terpenjara? Hati kita terpenjara? Jiwa kita terpenjara? Kalau kita nggak nyadar itu bagaimana solusinya? 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah tubuh dan jangan mau lagi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Oke, mungkin minggu kemarin kalian dipenjara oleh dia, oleh kelompok itu, oleh iblis itu, oleh setan itu, oleh antikristus itu. Tapi hari ini ada kabar gembira, kabar baik. Kau sudah dimerdekakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ibu Manurung sudah merdeka, Ibu Manurung. Manurung sudah merdeka kau. Sudah merdeka. Oh, Pak Hendrik, Alfonso sudah merdeka. Kau tidak akan pernah takut lagi walaupun hanya 5 motor yang masuk satu hari itu. Karena kau sudah dimerdekakan dari kekhawatiran. Kau tidak lagi berharap kepada motor-motor yang datang. Kau berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya kau mengutamakan Tuhan. Dan kau tinggalkan motor. Karena kau tahu ada Tuhan yang jaga. Kalau Tuhan yang menjaga, tidak ada maling yang bisa curi. Tidak ada maling yang bisa copet. Tapi kalau kita yang jaga, sekali waktu lengah, hilang juga itu motor. Haleluya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Haleluya. Haleluya. Kristus sudah memerdekakan kita. Jadi ada alasan, nggak asal ngomong sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Alasannya ada. Alasannya apa? Karena Kristus telah merdekakan kita. Terus pertahanannya apa yang kita buat? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jangan mau lagi di penjara setan tadi. Haleluya. Mana mungkin kau sukses? Kau kan anak desa. Bapakmu kan hanya kerjanya calo. Bapakmu kerjanya kan hanya jual goreng pisang, jual bakpao. Mana mungkin? Ya, kau kan tamatannya cuma SMP, SMA, SD. Kau nggak mungkin sukses, nggak mungkin berhasil. Itulah jebakan-jebakan si setan, jebakan-jebakan si iblis. Padahal Alkitab berkata, bukan susah payah kita yang menjadikan kita kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tapi iblis memutarbalikkan otak kita ini. Dia putar balikan otak kita ini supaya terpenjara, supaya akhirnya kita berharap sama dia. Akhirnya kita bawalah kembang kuning, kembang hitam, kembang hijau, ayam merah, ayam putih, Jumat Kliwon. Ya karena kita sudah terpenjara. Jadi kita sudah berharap sama dia, lepaskan aku. Padahal dia yang memenjarakan kita. Padahal dia nggak akan mau melepaskan kita. Hanya satu yang mau melepaskan kita, Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita baca ayat selanjutnya di dalam Roma 6 ayat 18 sampai 22. 3, 2, 1. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Stop dulu. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Bukan dimerdekakan dari dosa terus berhenti. Dimerdekakan dari dosa terus menjadi hamba kebenaran. Terus next. 3, 2, 1. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Seharusnya dia nggak perlu ngatakan. Sebenarnya nggak perlu dia katakan. Tapi ya dia harus katakan karena kelemahan. Banyak orang nggak paham, nggak ngerti kalau dia di penjara. Makanya dia harus katakan. Ya, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ya. Demikian hal kamu sekarang. Itu dulu.
Sekarang ya harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Terus ayat ke-20. 3, 2, 1. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau waktu kita hamba dosa, ya, kita itu bebas dari kebenaran. Nah, tetapi kalau kita jadi hamba kebenaran, kita bebas dari dosa. Makanya nggak bisa dua-dua gabung di dalam diri kita. Dosa itu pasti kelihatan. Dosa itu pasti nampak. Siapa bilang dosa nggak kelihatan? Siapa bilang dosa nggak nampak? Pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Saya aja bisa lihat kok. Kok sekarang lain ya wajahnya ya? Kok gerak-gerikmu lainnya? Kelihatan. Haleluya. Kelihatan kok. Haleluya. Gampang kok. Ya, Yakobus 1 ayat 25. Biar cepat. Sekarang saya khotbah nggak lama-lama, nggak sampai 1 jam. Ya. Ah, di situ kecil. Jadi saya harus di sini. Yakobus 1 ayat 25. Kalian baca aja dulu nggak apa-apa. Yakobus 3, 2, 1. Tetapi mereka sedang memberi hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Haleluya. Ya. Di sini jelas, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sungguh-sungguh ya, tahu dengan hukum kebenaran tadi yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, yaitu hukum kebenaran Allah tadi, dan ia bertekun di dalamnya, di dalam kebenaran Allah tadi, yang bukan hanya mendengar, karena ada orang dengar tetapi melupakan, ada orang dengar tapi nggak mau lakukan, seperti orang bercermin, terus selesai 1 menit ditanya wajahmu seperti apa, lupa, padahal dia tadi baru bercermin. Ya, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Anda mau berbahagia? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau Anda mau berbahagia, Anda punya iman, Anda punya perbuatan. Pasti Anda bahagia. Saya pasti bahagia. Haleluya. Haleluya. Ayat terakhir kita baca di dalam Galatia 5 ayat 13. Oke? Galatia 3, ya Galatia 5 ayat 13. 3, 2, 1. Iya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita udah merdeka ini, udah. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Memang betul ya. Negara kita sudah memberikan kepada kita kemerdekaan. Tapi bukan berarti tidak ada hukum di negara ini. Ada hukum, walaupun kita orang merdeka, kita bisa ditangkap polisi. Bisa dipenjara. Protes dong, kan saya merdeka. Kok kau tangkap? Loh, ada hukum. Haleluya. 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 Saya kemarin, ya udah nggak usah ceritakan ya. Ada juga asam polisi itu. Jadi, nggak enak di YouTube ya. Jadi itu. Ya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita tadi, bahwa visi misi mereka adalah membawa pendeta, gembala, orang Kristen sebanyak-banyaknya masuk penjara. Tetapi Tuhan hadir membawa gembala, pendeta, orang Kristen sebanyak-banyaknya masuk dalam kerajaannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang pasti setan kalah, Tuhan pasti menang. Mari kita bangkit.
Haleluya. Setan pasti kalah. Kita bongkar tadi. Tapi bukan untuk dia menang, dia kita kalahkan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami sudah tahu setan punya visi misi ingin memenjarakan hati kami, pikiran kami, roh kami supaya jauh dari Tuhan. Tapi kami bersyukur sudah dibongkar oleh firman. Dan hari ini kami tahu kami sudah diberdekakan oleh Tuhan Yesus dari penjara setan. Sekarang kami menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.